Siap. So, welcome. This is Unlock with me, Billy Boon. Pada malam hari ini, kita akan kedatangan dua orang tamu spesial yang akan menceritakan tentang pengalaman dan kemudian pemikirannya mereka. Ya, yang pasti akan bisa memperluas wawasan kita dan juga mengunlock, membuka perspektif baru kita. Nah, catat apa yang kalian suka dari yang akan disampaikan oleh kedua tamu spesial pada malam hari ini. Karena setelah program ini, ke Instagram, follow Instagram saya di Billy Boon, @BillyBoonYOT. Dan kemudian di situ nanti kalian bisa mengkomen, ya, tulis apa yang kalian suka di postingan tentang episode pada malam hari ini. Dan dapetin kesempatan untuk menangin 2 buah kacamata persis seperti yang saya pakai. Merek Oakley dari Optic Says. Oke? Nah, tanpa berlama-lama, kira-kira tahu siapa yang bakal hadir pada sekarang ini? Di panggung ini? Hah? Chelsea Islan, Dian Sastro? Belum. Belum tahu juga ya. Saya akan manggil bentar lagi. Tapi yang pasti, yang akan hadir sekarang ini di panggung ini adalah seorang YouTuber muda yang terkenal sering diprotes karena jarang ngupload. Tapi begitu ngupload, ya, kontennya keren-keren banget. So, please welcome Agung Hapsah. Good luck. Hai, maaf saya bukan Dian Sastro. My name is Agung Hapsah. Yeah, let's get started. Pembahasan tabu. Pada 2017, ada 9 juta orang di Indonesia yang menderita depresi. Terlepas dari budaya, umur, gender, ras, religion, doesn't matter. Depression doesn't discriminate. Di dalam talk ini, aku akan membahas sedikit tentang perjalananku dengan depression, yaitu mulai 7 tahun lalu. So let's go back to 2012. This is pada saat aku baru saja lulus SD, bentar lagi akan masuk ke dalam program akselerasi di SMP. Aku bisa dibilang salah satu siswa teladan, top of my class, you know what I mean? A little bit of a brag, siswa teladan. I was part of the Junior School Council, itu kayak di Indonesia itu OSIS, bisa dibilang I'm a high ranking member. Ya, kebanyakan grade school were A's and B's. On the weekends, kalau lagi nggak belajar sama teman-teman, kita bakal hangout, membuat video on the weekends. It was fun, life was good. Beberapa bulan di SD, tiba-tiba bapakku visanya habis. Dan kita terpaksa harus kembali ke Indonesia. Sebenarnya I like Indonesia. Jakarta is one of my favorite cities ever. Tapi sayangnya, balik ke Indonesia kita nggak ke Jakarta, malah kita ke kota kecil di Kalimantan Timur. Sekedar referensi, kalau kalian mau datang ke rumahku di Kaltim, kamu butuh naik pesawat sekitar 2 jam dari Jakarta ke Kaltim. Habis itu naik taksi mungkin sampai Pelabuhan 30 menit, naik kapal feri 2 jam, habis itu naik mobil lagi 3 jam, jalan sebentar, berenang dikit, baru sampai rumahku. Hari pertamaku sangatlah buruk. Malam pertama itu benar-benar listriknya belum diinstal sepenuhnya, jadi kita malam pertama harus tidur menggunakan lilin. Dan juga pada siang hari sangat panas, nyalain AC, terasa nggak ada perubahan. Dan yang paling parah sebagai pecinta film adalah nggak ada bioskop di tempat ini. Kamu mau bajak filmnya, download online pun akan sangat sulit, karena kecepatan internetnya hanya sekitar 30 kilobits per second, artinya kamu butuh 5 hari untuk download satu film. Itu pun kalau nggak mati lampu. Tidak ada gunanya aku bilang, aku tidak senang. I wasn't happy. Daripada mendengarkan guru pas mereka ngomong, aku memilih untuk membaca novel. Karena pada waktu itu aku nggak ngerti bahasa Indonesia. Orang akan datang menghina aku, ngebully di depanku. Aku nggak ngerti ngomong apa, tapi kayak, ya ketahuan kan itu ngebully. Dan aku nggak bisa stand up for myself, karena aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Aku dari siswa teladan menjadi salah satu siswa terburuk di seluruh sekolah. Bahkan siswa-siswa yang nggak pernah masuk, yang nggak ikut tesnya aja dapat nilai yang lebih tinggi dari aku. I don't know how. For me, it was one of the worst times in my life. Dan apalagi kalau saat aku membuka social media, aku melihat postingan-postingan dari teman-temanku di Australia. Mereka punya hidup yang sangat senang. Aku hanya bisa bermimpi seandainya aku masih ada di sana. It was the first time in my life that I felt depressed. According to the World Health Organization,
Secara global ada sekitar 300 juta orang. Dan untuk banyak orang, mental health ini hal yang sangat sulit untuk kita bicarakan karena ada stigma di sekitarnya. Apalagi untuk anak muda, anak kecil, apalagi laki-laki yang selalu dikasih tahu dari kecil, jangan menangis. Kamu nggak boleh beremosi karena itu menunjukkan kelemahan. To be strong is to be immune to emotions. But at the time pas aku kecil itu, all I wanted to do was curhat, ngomong ke siapapun yang ingin mendengarkan. Tapi di saat semua orang di sekitarku sangat jarang ada yang bisa bahasa Inggris, that was a very hard thing to do. You can't talk to anyone. Dan walaupun ada orang yang bisa ngomong bahasa Inggris, they don't get it. Mereka nggak ngerti. Kayak aku mau ngomong, mau coba beberapa kali ngomong, tapi daripada mendengarkan mereka malah berusaha membandingkan, malah bicara tentang seberapa buruknya hidup mereka sendiri, malah jadi kompetisi gitu kayak, oh hidupmu Mahgung mudah, kamu SD di luar negeri, aku pas SD harus makan sekali sehari, lebih parah aku. Ya malah jadi kompetisi siapa yang punya hidup lebih buruk. Kompetisi di mana aku tidak ingin berpartisipasi. Lebih mudah untuk bilang I'm fine daripada menjelaskan sebenarnya apa yang kurasakan. At its worst, depresi dapat menuju ke bunuh diri. Aku ingat banget my online searches pada waktu itu, incognito tab biar nggak ketahuan. I would search hal-hal di YouTube, di Google, dimanapun, kayak cara cepat mati, cara bunuh diri tanpa rasa sakit, cara metode paling efisien untuk bunuh diri, hal-hal seperti itu. Dan ternyata aku tidak sendirian. Menurut a survey yang dilakukan oleh YouGov, 27%, yaitu sekitar seperempat dari seluruh penduduk Indonesia itu pernah mempunyai suicidal thoughts atau pernah berpikir untuk bunuh diri. Kita mengajarkan anak muda tentang pertolongan pertama. What to do in an emergency, apa yang harus kamu lakukan dalam emergency. Kita mengajarkan seandainya ada orang yang patah tulang, apa yang harus kamu lakukan. Tapi kita nggak mengajarkan mereka apa yang harus kita lakukan saat ada yang patah hati. Kita nggak mengajarkan apa yang harus kita lakukan saat ada yang melukai perasaan kita. Padahal mungkin luka yang fisik itu temporer, but a wound to your self-esteem can be chronic. We all have little voices in our head. Kita semua punya suara-suara kecil di kepala kita. Satu ini yang ngomong-ngomong hal yang menyenangkan, yang positif. Kayak, hey, rambutmu keren hari ini. Hey, wow, good job, man. Hey, idemu tadi brilian banget. Tapi ada juga satu suara lain ini. Ngomongnya hal-hal yang kamu nggak mau dengarkan sebenarnya. Kayak, kenapa sih rambutmu jelek banget hari ini? Tuh idenya buruk banget. Depresi adalah ketika that small little voice makin lama makin besar. Makin lama makin nyaring, makin sering ngomong. Bahkan sampai pas the positive voice mau ngomong, the negative one mengambil alih. Dia malah mengambil alih, he takes control. Dan semua yang bisa kamu dengarkan hanya yang negative voice. All day, every day, di setiap waktu, di setiap saat. It controls you. It takes over you. You are not you anymore. Caraku mengatasi, the way I overcame my depression, adalah dengan membuat video. Di saat aku nggak bisa berbicara dengan orang-orang, aku membuat video di mana aku langsung ngomong ke kamera dan benar-benar kayak curhat. Ya, apa yang kurasakan, my frustration, kemarahanku, kesedihanku, semua yang kuinginkan langsung curhat ke kamera. Di mana tidak ada opsi yang verbal, aku memilih untuk melakukannya secara digital, secara visual. It introduced me to a community yang I desperately needed. Membuatku ketemu dengan teman-teman baru yang punya similar interest dengan aku, yang punya pengalaman yang sama, membuatku sadar bahwa aku sebenarnya tidak sendirian, and that I mattered. Mental health issues yang paling common, yang paling umum adalah anxiety and depression. Tapi hanya 2 dari 5 orang yang menderita dari penyakit-penyakit ini, hanya 2 dari 5 seeks professional help. Hanya 2 dari 5 akan mencari pertolongan profesional. Itu sangat aneh untuk didengar karena misalkan kamu diabetes atau lebih parah lagi stroke, ya 100% tentu saja kamu akan pergi ke dokter, check up. Tapi kenapa kita tidak gunakan logika yang sama untuk mental health issues? Ternyata rintangan terbesar untuk orang mencari pertolongan profesional sebenarnya itu simple. Mereka nggak tahu harus kemana. Kita tahu kita harus ke rumah sakit ketika kita cedera, tapi kalau kita lagi depresi harus kemana? We don't know. It's not public knowledge, nggak diajarin di sekolah. Dan rintangan ketiga untuk mencari professional help itu sebenarnya mereka tahu harus kemana,
tetapi mereka takut malu, mereka takut akan stigma yang ada di sekitar mental health issues. Beberapa tips dari pengalamanku kalau kalian sedang menderita, sedang merasakan depresi. First of all, very simple. Talk to someone that you trust. Berbicara dengan orang yang kamu percaya. Ini sebenarnya terdengar sangat simpel, tapi ini langkah yang mungkin sangat sulit. Tapi ini langkah pertama yang sangat baik. Setidaknya kamu tidak menderita sendirian. Secondly, yang kedua, hindari social media. Walaupun aku sendiri orang konten kreator yang berbasis di social media, tapi saat kamu depresi, aku sarankan kamu tidak menggunakan social media. Platform di mana orang sangat memilih postingan mana yang paling bisa menggambarkan hidupku sebaik mungkin, walaupun mungkin itu tidak sesuai realita. Itu akan menjadi standarmu dan kamu akan membandingkan dirimu sendiri dengan orang-orang itu, membuat kamu merasa lebih parah lagi. Dan ketiga, cari pertolongan profesional, ngomong dengan orang jika kamu bisa. In conclusion, PR kita sebagai masyarakat adalah untuk menghilangkan stigma yang berada di sekitar mental health issues. Kita harus sadar bahwa walaupun mungkin tidak kelihatan seperti luka fisik, ini sama aja bahayanya, bahkan bisa jauh lebih berbahaya. Kita harus belajar untuk mendengar tanpa ngejudge. Small steps that we can all take for a future Indonesia that's more health conscious. We have to raise awareness. We have to start supporting these people. And we have to start saving lives. Thank you very much. Nggak takut ketika mereka nanti ngeliat, oh idola saya ternyata dulu pernah depresi, cemen amat. Agung, thank you so much. Tadi sudah, loh kok ketawa? Nah, tapi sesungguhnya dengan aksen yang sekarang di YouTube atau yang barusan Agung sharing buat kita semua gitu, itu bukan di sok-sok bule gitu, enggak ya? Emang beneran? Aku kan nggak merasa ada aksen tuh. Gitu? Iya. Tapi awal-awalnya aku sadar banget. Okay. Apalagi kalau nonton video dulu ya. Kayak pas pertama kali bikin video, terdengar banget aksennya. Tapi makin kesini masih ada ya. Nggak berasa berarti ya? Nggak berasa jujur. Nggak berasa. Tapi ini berarti yang salah satu yang membuat Agung waktu itu, ada nggak sih kepikiran yang selain dari tadi ya, kecepatan internet sangat beda banget sama di Australia, terus kemudian yang membuat depresi itu karena waktu itu nggak ketemu jati diri kah? Nggak ada kesamaan dengan teman-teman di Kaltim waktu itu? By the way, sekarang Kaltim calon ibu kota negara, men. Tapi back then belum tuh ya? No, back then belum. Oke. Kaltim sebenarnya keren tempatnya, cuman kebetulan aja aku di tempat yang bisa dibilang belum berkembang di sekitar Kaltim. So it was the lower part of Kaltim. We have like good cities in Kaltim sebenarnya, kayak Balikpapan is really great. Tapi I wasn't there juga. Iya. The problem in Tanah Grogot is just the culture shock kayaknya. Benar-benar beda banget. Kayak contoh kecil aja, kalau aku mau ke rumah teman, pasti akan ku chat dulu kayak di Facebook atau di di telepon atau apapun. Ini kayak benar-benar strangers di luar kayak, Masa Agung, kayak what? Is this allowed? Kayak ini property loh, kamu boleh masuk. Like it was Karena so waktu weird. di Australia nggak gitu. No, gitu ya. no, kamu mau masuk properti orang benar-benar harus tahu it's trespassing kan sebenarnya. So these people were like trespassing like on the window, knocking, and I just felt like what is happening? Ini beda banget. Apalagi waktu itu bahasa Indonesia sangat-sangat terbatas banget, nget gitu Dari kan? sudut pandangku yang ketok-ketok itu ngomongnya, ya takut kan di dalam kayak what are they karena nggak saying? ngerti gitu ya. Iya. Oke. Nah, hari ini jadi ngebahas tentang pembicaraan yang tabu sebenarnya. Karena yang tadi Agung juga udah sharing gitu bahwa banyak orang yang depresi in a way gitu. Tapi ada dua hal sebenarnya. Satu kayak dia nggak ngerasa kah mungkin atau denial gitu ya. Yang kedua ya memang, aduh masa diomongin ke orang-orang gitu. Nanti orang-orang mikir gue cengeng, mikir gue nggak punya pendirian yang kuat dan seterusnya gitu. Nah ini hari ini malam ini Agung ceritain kita ke kita semua gitu. Itu nggak ada ketakutan nanti ke depannya. Your fans. Yang sekarang berapa subscribe ininya? Yang subscribe di YouTube berapa? Berapa puluh juta orang? Puluh. Bukan atas ya, Pak. Kurang tahu jujur, Pak. Oke. Nah, tapi nggak takut ketika mereka nanti ngeliat, oh, idola saya ternyata dulu pernah depresi, cemen amat. I'm not a perfect person dan aku tidak pernah bilang bahwa I'm perfect in social media. Justru aku merasa
the power of influencers adalah ketika kita mengasih lihat bagian-bagian lemah kita untuk menunjukkan bahwa kita juga Manusia. We're people, yeah, we're people, we're all people. We all suffer from the same things. Kita juga flu kok, kita juga punya keluarga sendiri. So for me to reveal parts of my life, memang aku agak selektif ya kayak apa yang mau aku bilang. Tapi aku merasa ini hal yang orang seharusnya lebih aware akan hal ini. It's a problem and it's taboo. Padahal ada 300 juta di seluruh dunia yang mengalaminya. It doesn't make sense for us to keep quiet about a problem yang it's like a secret yang kita semua punya, but nobody discusses it. Karena kita semua takut bahwa we're the only one. Padahal banyak orang lain. Dan when you start talking, mudah-mudahan orang baru mulai kayak keluar dan confess juga. And then we can have a conversation setidaknya. Nggak semuanya menderita sendirian-sendirian dan merasa hanya sendirian menderita gitu. Ya. Waktu dulu pertama kali, jadi sekarang ini sebagai YouTuber terkenal gitu. Waktu dulu pertama kali mulai, berarti kan intensinya cuman ya udah ngomong ke kamera jauh lebih gampang dibanding ngomong sama orang lain. Dan you like doing it, happy ketika ngelakuinnya gitu kan. Waktu itu kebayang nggak sih akan seperti hari ini? No. Sekian juta orang atau sekian belas juta orang akan total puluhan juta orang nonton your video, your content? Tentu saja enggak. Kayak nggak mungkin aku pernah bayangin suatu hari akan ketemu Reza Arab, ketemu Mas Billy Bowen. It never crossed my mind. Yang ku inginkan hanya I just wanted to make good content that I was proud of, that made me happy. And every single video that I made, it was fun. It was just passing the time daripada mikirin tentang sekolah yang aku udah tahu nggak bakal lulus, mikirin tentang ABC yang aku sudah tahu ini pada akhirnya akan gagal. Mending aku fokus kepada hal yang I'm good at and I know I can get better. So that's what I did. Oke. Nah terus kemudian kalau tadi Agung sendiri bilang punya beberapa tips dan yang udah dikasih ke kita semua. Kalau ngerasain depresi, sebaiknya melakukan ini dan ini dan ini dan ini gitu. Salah satunya ya cerita ke orang yang mungkin yang kita respect dan seterusnya. Nah ini waktu itu kalau boleh tahu Agung bisa dapetin tips-tips itu dan Agung melakukan hal-hal tersebut itu dari mana? Apakah you actually Googled something gitu? Oke, gimana caranya mengatasi depresi atau gimana waktu itu? Honestly, it was trial and error. Trial and error. Yeah, I did weird things. So you lucky gitu ya hari ini ada di sini karena banyak orang yang ketika merasakan depresi kemudian tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana mengatasinya, akhirnya they end up beneran bunuh diri gitu. Yeah, but I tried some weird stuff. Kayak awalnya one of the things that I thought, kukira dietnya, perubahan diet membuat aku mungkin lebih hormonal atau apapun. So I tried like not eating certain things. It didn't work, of course. But yeah, eventually like I was in denial sebenarnya, kayak no, this is not depression. Like I have a good life. I live in a nice house relatively dibandingkan dengan orang-orang yang tadi yang cuma makan sehari sekali. I'm like no way, ini bukan depresi. Tapi lama-kelamaan it starts like semua opsinya it's crossed out, yang tersisa hanya depresi. So that's how I came to that conclusion. And then I realized, okay, I should talk to someone. Siapa orang-orang pertama yang waktu itu Agung ceritain? Kan definitely bukan orang tua nih. Iya, aku ada teman baik. Dia sekarang lagi di Jogja, tapi dulu kita rumahnya cukup dekat di Kaltim dan dia kebetulan bisa bahasa Inggris juga. So we would talk biasanya on the weekends, on Saturday. Aku datang ke rumahnya sehari baru pulang lagi. And that's who I would talk to sometimes. Sebagai anak, untuk seluruh anak di Indonesia di luar sana yang mungkin nonton juga acara kita ini, pembahasan tabu ini ya, harapannya untuk sebagai seorang anak, harapannya orang tua tuh gimana sih supaya si anak nggak kena depresi? Ada nggak? Well, apalagi untuk orang tua zaman sekarang ya, if you give your kids like a tablet or a phone, which sudah standar kan sekarang dikasih tablet, watch what they're doing. Sadar bahwa social media does have an impact, so you gotta really monitor what they're doing. Because orang tua biasanya akan menyalahkan after the damage is done, kayak oh kamu sih pakai social media terus, ya kamu nggak melarang aku pakai social media dari awal. It's your fault sebenarnya. I don't think parents need to start realizing that they're responsible for how their kids are and that social media is a bad thing, but it's your responsibility to keep them away from that bad thing. So untuk orang tua sadarlah bahwa ada banyak hal baru yang threatening your kids. That's not just like menculik anak, tapi malah digital in your phones, in your pocket.
So you got to be aware of that. Be constantly updated and realize that the threat is not just physical, but also mental. Pertanyaan terakhir, gimana supaya anak-anak ketika punya anak-anak muda ini ketika punya masalah, dia menjadi mau lebih terbuka ke orang tuanya? I don't have a good answer for that. Jujur aku nggak bisa jawab karena aku sendiri pasti dalam situasi itu bingung mau ngapain. So I can't answer, I'm sorry. Alright, renungan buat semua orang tua ngebuat bagaimana anak-anak kita atau yang belum punya anak, ini kelihatannya masih pada jomblo semua di sini ya. Pikirin bagaimana suatu hari supaya anak-anak kita semua nggak punya barrier untuk kalau mereka lagi punya masalah, mereka akan ceritain ke kita semua. Alright, untuk direnungkan. So, Agung, thank you so much. Miss Billy. Cheers, man. Banyak hal yang ternyata menarik untuk kita bisa renungi bersama. Banyak hal yang bisa jadi inspirasi kita semua. Karena itu saya namakan filosofi warteg. Saya nggak mau kalah sama yang namanya filosofi kopi. Begitu banyak filosofi di dalam kehidupan ini. Nah, tamu berikut akan berbagi tentang sebuah filosofi. Oke? Please welcome bapaknya Warteg Digital Indonesia, Peter Scherer. There you go, man. Selamat malam semuanya, salam kenal, nama saya Peter Scherer. Saya founder dan CEO dari Wahyu. Wahyu adalah perusahaan startup digital yang berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dari pemilik warung makan tradisional. Salah satunya adalah warteg. Supaya mereka bisa lebih profesional, mereka lebih melek digital, dan mereka bisa lebih sejahtera. Wahyu sudah dijalankan selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini kami sudah berhasil menggandeng hampir 10.000 warung makan yang ada di Jakarta. Nah, selama 2 tahun itu juga banyak hal yang ternyata menarik untuk kita bisa renungi bersama. Banyak hal yang bisa jadi inspirasi kita semua. Karena itu saya namakan filosofi warteg. Saya nggak mau kalah sama yang namanya filosofi kopi. Warteg juga ada filosofinya. Yang pertama adalah soal keuletan. Bahwa kita bisa melihat 87% dari pemilik warung makan yang ada adalah perantau. Mereka datang dari luar Jakarta, mengadu nasib di Jakarta, berharap agar kehidupan mereka lebih baik. Membangun bisnis warung makan itu sulit, tapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Kita bisa melihat bagaimana 64% dari warteg yang ada di Jakarta, mereka bangun jam 4 pagi. Mereka harus segera buru-buru ke pasar, mereka memilih bahan yang terbaik, kemudian mereka harus membawa kembali barang-barang yang begitu berat, dan kemudian mereka harus mengolah makanannya. Dan jumlah masakannya juga cukup banyak. Minimal ada 20 jenis makanan yang berbeda. Kemudian udah sampai jam 6, jam 7, mereka harus langsung segera membuka warung makannya dan pelanggan pun datang. Demikian seterusnya sampai malam. Dan kemudian ada 54% pemilik warteg yang menutup wartegnya di atas jam 9. Artinya apa? Mereka cukup seharian beraktivitas membuka warteg. Belum lagi aktivitas harian mereka yang diselingi mengantar anak sekolah, membantu anak belajar, memberesi rumah, bergosok, mencuci baju, dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana jerih lelah mereka sehari-hari sebenarnya. Kemudian kita juga bisa melihat mereka sekitar 42% baru bisa istirahat 5-6 jam sehari. Semua itu mereka lakukan dengan sepenuh hati. Mereka bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang mereka lakukan hanya satu, mereka ingin pelanggan mereka senang. Ketika pelanggan mereka senang, maka rezeki pun datang. Ketika rezeki pun datang, keluarga mereka pun bisa lebih baik. Jadi yang saya pelajari di sini adalah bagaimana pemilik warteg ini melakukan sesuatu bukan hanya karena passion,
Mereka bahkan tidak ada passion. Mereka melakukan itu karena melihat untuk apa dan untuk siapa. Pertanyaannya adalah untuk kita, sekarang ini yang kita lakukan untuk apa dan untuk siapa? Apakah kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan dan kepada siapa kita melakukan ini? Kemudian filosofi yang kedua adalah bagaimana kita bisa belajar memberi. Saya percaya ketika kita pernah makan di warteg, tentu ada kalanya kita ketinggalan dompet. Ada kalanya juga mungkin ada yang pura-pura ketinggalan dompet. Ada kalanya juga mungkin kita kurang uang ketika membayar. Nah, percayakah teman-teman sekalian bahwa 67% dari warteg-warteg ini ternyata mereka dengan berbesar hati menerima utangan kalian. Bahkan ketika saya mengadakan riset ini, 44% mengatakan bahwa di dalam setiap harinya ada 1 sampai 5 orang yang mengutang. Jadi bayangkan, di dalam setiap hari ada 1 sampai 5 orang yang mengutang. Padahal seperti yang kita tahu, pemilik warung kebutuhannya juga sangat banyak. Ya, mereka harus membeli makan untuk besok. Mereka juga punya anak yang untuk dihidupi. Mereka juga punya kebutuhan belanja dan sebagainya. Nah, tapi mereka dengan berbesar hati, mereka ingin memberikan kepada pelanggan mereka. Kenapa? Seperti yang dikatakan Pak Sutrisno, pemilik warteg Haji Sori. Dikatakan, ya nggak tega juga mas. Masa mereka tidak makan, kelaparan. Saya bayangin kalau anak saya kayak gitu kan kasihan. Nah, coba bayangkan kalau seandainya utangan-utangan itu seharusnya bisa ditabung oleh mereka, mereka pasti bisa lebih baik. Ya, jadi 90% dari pemilik warung makan, mereka sekarang udah terbiasa menabung. Tapi menariknya, 97% dari mereka impiannya belum tercapai. Dari 97%, 38% sebenarnya ingin pergi umroh. Pengen naik haji, tapi belum tercapai. Karena apa? Karena mereka suka memberi. Ya. Tapi menariknya adalah ketika mereka memberi, mereka melakukannya dengan senang hati. Kita bisa melihat bagaimana sukacitanya mereka ketika mereka memberi. Mereka pernah bilang bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan ada satu pemilik warteg yang luar biasa. Dia bilang, orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya banyak harta, tapi orang yang memberi dari kekurangannya. Lalu filosofi yang ketiga yang kita pelajari adalah soal kejujuran dan kepercayaan. Seperti yang kita tahu di dalam warteg, kita memilih makanannya dulu, kemudian kita makan, baru kita bayar. Dan kemudian pemilik warteg pun mengikuti dan mempercayai apa yang kita katakan. Ketika kita bilang beli bakwan jagung 2, yang kemudian kita padahal makan cuma 1, dia juga percaya-percaya aja. Atau sebaliknya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat 77% pelanggan jujur saat transaksi di warteg. Nah, artinya apa? Ada 23% yang tidak jujur ketika transaksi di warteg. Kemudian bukan hanya pelanggannya yang harus jujur sebenarnya, tapi pemilik warteg juga harus jujur. Pemilik warteg juga harus bagaimana dia jujur dalam mengolah makannya. Pemilik warteg juga harus jujur ketika mereka membeli bahan baku di pasar. Nah, ternyata 70% dari data yang kami terima, mereka benar-benar memperhatikan bahan baku yang terbaik yang untuk disajikan kepada pelanggan. Mereka sudah mulai mengerti bahwa kejujuran adalah fondasi dasar dari berbisnis. Kejujuran adalah sesuatu hal yang sangat dipegang ketika berbisnis. Teman-teman sekalian, hari ini kita melihat bahwa berkat warteg kita bisa ada di tempat ini. Dan kalau bisa kita lihat warteg hari ini, mereka perlu bantuan kita. Banyak sekali data-data yang tadi kita sampaikan bahwa banyak yang harus kita improve, banyak yang harus kita tingkatkan. Terutama supaya kita melihat warteg di Indonesia ketika berubah, Indonesia pun bisa berubah lebih baik. Kalau misalnya orang yang makan di warteg
tidak khawatir lagi soal apa yang dimakan, dan yang dimakan itu adalah sesuatu yang bersih, saya percaya ini bisa mendatangkan impact yang begitu baik untuk Indonesia. Karena itu Wahyu tidak bisa berjuang sendirian, perlu bantuan teman-teman di sini. Mari kita sama-sama tingkatkan dan sukseskan ekosistem warteg supaya lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Punya nggak data berapa sih jumlah warteg di seluruh Indonesia? Kira-kira aja deh. Kira-kira ya, yang saya dapat itu sebenarnya di Jakarta, Jabodetabek ya. Oke. Itu hampir 35.000. Nah, bro, tadi ada fakta yang langsung nginget di sini gitu bahwa 77% yang makan di warteg jujur. itu kalau ngelihatnya dengan satu sudut pandang yang banyak orang jujur ya. Tapi kalau saya entah tadi begitu ngeliat persentasenya, my goodness, berarti ada 23% yang nggak jujur gitu. Yeah. Dan ini fakta ya, dan betul. mereka semua ngerasain itu ya. Kasihan loh. Benar, padahal seperti yang tadi dijelaskan, padahal kan mereka juga punya kebutuhan. Ya, benar. Mereka perlu uang juga untuk menjalankan bisnisnya kan. Ya. Nah, sehingga yang kita lihat di sini adalah kurangnya sebuah sistem. Nah, karena itu mereka sebenarnya perlu sistem untuk menjaga mereka. Perlu sistem yang membuat mereka, pertama, operasional system. Yang kedua, financial system. Dua itu yang kita rasa itu krusial yang harus ada di warteg sebenarnya. Oke, dan ini bukannya promosiin Wahyu nih, tapi Wahyu ketika sekarang ini mendigitalisasi warteg ya, boleh dibilang gitu ya. Makanya ya, kan tadi perkenalannya adalah bapaknya warteg digital Indonesia. Waduh, gitu ya. Iya. Boleh dong? Om aja, om boleh gak? Oh, om atau koh. Nah, jadi kalau Wahyu sendiri ke warteg-warteg ini ikut membantu dalam segi itu tadi? Ya, karena kita lihat digitalisasi ini udah kemana-mana. Ya. Cuma warteg doang nih yang belum. Okay. Nah, karena itu pelan-pelan kita ingin merubah mereka supaya lebih digital. Nah, apa yang kita rubah sebenarnya juga banyak hal. Supaya mereka punya sistem kan. Nah, semuanya sistem ini terdigitalisasi. Mulai paling awalnya adalah bagaimana sih mereka supaya nggak ribet lagi beli barang pagi-pagi dan harus angkat barang dan sebagainya. Nah, proses itu ketika kita bantu mereka lumayan bisa menghemat 2 jam 3 jam sebenarnya. Yes. Jadi mereka tinggal pakai aplikasi, mereka tinggal pilih deh mau beli minyak goreng kah, mau beli telur kah dan sebagainya. Nah, bagusnya lagi yang ada di dalam aplikasi kami itu barang-barang yang udah terkurasi juga. Yang udah kita jelas higienisnya, sertifikatnya. Jadi kita ketat juga untuk kurasi, nggak sembarangan yang bisa masuk ke dalam aplikasi kita. Jadi kita berharap supaya bahan baku yang memang masuk ke warteg itu udah kita kurasi juga. Oke. Kalau dari tadi yang filosofinya warteg gitu ya, itu seorang Peter Scherer sendiri menjalankan itu nggak di sekarang ini? Dalam memimpin Wahyunya sendiri gitu ya, atau dalam kehidupan gitu. Iya. Itu jadi, kepake dong, beneran kepake tuh ya filosofi si warteg ini. Betul. Di dalam perusahaan Wahyu sendiri sebenarnya kita punya value yang kita harus terapkan dulu. Kalau misalnya kita terapkan di diri kita sendiri, baru bisa keluar gitu kan. Nah, di perusahaan kita sendiri kita punya value perusahaan itu PIPIS. Singkatannya. PIPIS? PIPIS. Waduh. Pipis. Wah, ini takutnya diedit nih, nggak tayang nih kita nih. Terus kenapa? Singkatannya adalah positif. Bagaimana kita harus menjadi orang yang positif, terus menjadi orang yang positif. Yang kedua adalah inovatif. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa memecahkan masalah dengan cara kreatif. Yang selanjutnya adalah peduli. Kita pengen supaya yang bekerja di Wahyu ini punya hati yang peduli untuk membantu banyak orang. Yang kedua juga adalah integritas. Nah, harus menjadi orang yang punya integritas. Seseorang dinilai kan karena integritasnya. Lalu yang terakhir adalah S, ini adalah sempurna. Sempurna di sini bukan berarti kita ingin menjadi sempurna, tapi kita harus melakukan yang terbaik sebisa mungkin, selalu menjadi orang yang breakthrough. Nah, kita harapkan pipis ini bisa menyebar ke banyak orang, bukan hanya tim Wahyu saja. Jadi ayo
kita pipis. Setuju? Pipis. Bingung, jawabnya bingung. Diajak pipis soalnya. Oke. Nah, punya nggak data berapa sih jumlah warteg di seluruh Indonesia? Kira-kira aja deh. Kira-kira ya. Yang saya dapat itu sebenarnya di Jakarta, Jabodetabek ya. Oke. Itu hampir 35.000. Itu baru warteg ya. 35.000 warteg ya. Ini di luar yang warung rokok Padang, gitu-gitu warung kopi, atau Padang segala macam bakso beda. Dan sebagainya. Beda. Nah, jumlahnya kalau misalnya kita kombinasikan bisa ratusan ribu sebenarnya warung makan tradisional. Oke, dan mereka kalau di dalam kategori itu mereka masuk ke usaha kecil ya? Usaha kecil, betul. Usaha kecil. Oke. Terus sendiri, jujur di kita nih ya, makan warteg berapa kali dalam sebulan deh? Sebulan? Sok-sokan bantuin warteg, tapi tiap hari makannya di hotel bintang 5. Mentang-mentang ganteng. Ya, sebulan, jujur ya, sebulan maksimal 2 kali. Kenapa? Karena kebanyakan duit gitu. Makannya pengennya di bintang 5. Ya, jadi memang karena kita melihat bahwa di perusahaan kami itu kita bagi-bagi sebenarnya. Nah, kebetulan saya seksi repot. Repot apa aja sebenarnya. Jadi memang bagi waktunya agak susah. Nah, saya kebanyakan di kantor. Nah, kebetulan di kantor kita ada warteg juga. Ada kantin. Oh, nah, kantin yang provide-nya warteg. Iya, betul. Jadi boleh. memang makanan kantin, makanan warteg ada di kantor juga. Itulah sebabnya jarang keluar. Oke. Ya kita terimalah pembenarannya lah ya. Oke lah. Boleh dong cobain dong datang ke kantornya Wahyu, cobain warteg yang ada di sana. Wih, diundang luar biasa. Oke. Saya aja nggak pernah diundang. Ini pencitraan on air namanya. Oke. Ada nggak data? Kalau tadi kan saya nanya kan ada berapa jumlah warteg di Indonesia, which is ada sekitar 35.000 di Jabodetabek gitu ya. Harus buru-buru ini loh, survei jumlah warteg di calon ibu kota loh. Jangan cuman perhatiin Jabodetabek doang loh. Iya, bener Bentar juga. lagi ibu kota kita pindah loh. Kemana ya? Hah? Kemana Kaltim ya? kan? Kaltim ya? Oke. Anyway, ini. Kalau ada nggak jumlah berapa masyarakat Indonesia yang makan warteg? Kayaknya hampir semuanya harusnya hampir semuanya ya. Nah, itu yang kita belum dapat data. Tapi setiap kali kita tanya pasti hampir semuanya makan di warteg. Jadi masing-masing itu punya kenangan tersendiri sama warteg. Jadi mereka pasti pernah makan di warteg. I see. Nah, kalau bocoran dikit atau mungkin udah pernah diceritain ke beberapa media gitu ya. Kalau singkatnya aja, kenapa peduli sama warteg sih? Kenapa peduli sama warteg? Karena saya punya nilai historis sama warteg. Dan saya melihat bagaimana pertama kali warteg ini bisa menyelamatkan hidup saya di awal-awal karir. Ya, ketika yang saya bilang gaji saya 1 juta, otomatis Senin sampai Jumat saya makan di warteg. Supaya apa? Supaya Sabtu Minggu bisa traktir pacar mendingan lah. Gitu ya kan? Ada sih, ada romantisnya juga. Ada romantis. Pengorbanan buat diri sendiri demi bisa neraktir pacarnya makan enak gitu ya? Iya, betul. Nah, terus kemudian selang beberapa tahun. Nah, dapat nggak tuh cewek yang waktu itu lo traktir? Udah cerita lama itu. Kirain cerita sukses. Jadi istri sekarang beda ya yang sekarang ya. Oke, lanjut. Nah, perbedaan waktu itu dan sekarang ternyata kok warteg nggak ada perubahannya gitu. Iya kan? Kok udah puluhan tahun tapi sampai sekarang nggak ada perubahannya. Nah, kita pengen supaya ada revolusi, ada perubahan di warteg nih. Jangan sampai mereka tertinggal sama zaman. Jangan sampai mereka tertinggal sama kemajuan zaman. Mereka harus relevan dengan kemajuan zaman sekarang. Karena itu pengen nih rangkul warteg supaya mereka bisa lebih baik. Kalau mereka bisa lebih baik, bayangin Bill. Kalau ada 35.000 warteg di Jakarta, satu hari yang makan 100 aja, artinya ada 3,5 juta orang yang makan di warteg. Kalau misalnya mereka makan salah, yang mereka makan itu kurang baik, impact-nya akan juga ke generasi selanjutnya sebenarnya. Nah, karena itu kita pengen supaya ekosistem warteg ini juga harus kita jaga, kita perbaiki kualitasnya supaya Indonesia juga bisa lebih baik. Nah, kalau mimpinya sendiri ke depannya nih
Wahyu akan bisa ngebantuin, of course, seluruh warteg seluruh Indonesia kan. Tapi kalau secara realitasnya, kira-kira kapan tuh bisa seluruh warteg di Indonesia atau the majority warteg di Indonesia itu mau berubah dan tapin dengan digital technology ini? Dari kita memang kita targetkan 2-3 tahun ya, karena ini kita percaya. Segitu cepatnya? 2-3 tahun itu the majority of warteg seluruh Indonesia diharapkan udah berubah atau at least tapin dengan teknologi. Yes, karena kita udah punya strategi kita sendiri bagaimana merubah mereka dengan sebuah sistem. Karena perkembangan digital yang begitu maju bisa memaksa mereka untuk belajar sebenarnya. Nah, kita percaya 2-3 tahun ini, misalnya tahun ini kita bisa di Jabodetabek, tahun depan kita bisa ada di beberapa kota lainnya. 2-3 tahun ini dengan sistem yang akan kita terapkan, dengan sistem edukasi dan operasional yang akan kita terapkan, kita percaya mereka bisa lebih baik. Kalau misalnya ditanya mimpi besarnya lagi, sebenarnya kita malah kan pengen supaya warteg itu juga jangan cuma di Indonesia doang gitu. Bahkan kalau bisa di luar negeri, ya kan? Kalau misalnya warteg itu cuma di Indonesia, sayang banget. Mereka di luar sana juga perlu tahu betapa nikmatnya tempe orek. Mereka bakwan jagung, ya kan, dan sebagainya. Lapar nih. Jadi lapar kan? Jadi lapar nih. Oke. Alright. So, buat pemirsa di rumah, semoga tayangan ini bermanfaat ya. Kita udah dapetin soal filosofi warteg ini yang bisa dijalankan bukan untuk para pemilik warteg doang di luar ya, tapi buat kita semua ya justru ya di dalam kehidupan kita masing-masing ya. So, langsung ke Instagram saya @billybun, kemudian billybunyot, dan kemudian langsung kasih tahu apa aja yang kalian suka dari 2 narasumber yang sudah berbagi pada malam hari ini. Oke? Until next month, be inspired, I'll see you on top. Thank you so much. Thank you. Thank you. Coba ke warteg deh. Harusnya gue bilang dulu ya, kan taksi mungkin sampai pelabuhan 30 menit, naik kapal feri 2 jam, habis itu naik mobil lagi 3 jam, jalan sebentar, berenang dikit, baru sampai rumahku. Pengorbanan buat diri sendiri demi bisa neraktir pacarnya makan enak gitu ya? Iya, betul. Nah, terus kemudian selang beberapa tahun, nah dapat nggak tuh cewek yang waktu itu lo traktir? Udah cerita lama itu. Metro TV, knowledge to elevate.